Bab 2947. Memanggil token zaman kuno. Sebenarnya, serangan riak ini dapat dilawan dengan menggunakan beberapa cara, tetapi siapa yang tahu ini masalahnya? Dia tidak tahu apakah kelompok cahaya emas ini akan menghasilkan token setelah terkondensasi. Dia belum pernah mendengar tentang token galaksi emas. Melihat kelompok cahaya keemasan yang terus menyusut, akan segera mencapai tingkat aglomerasi. Mendengarkan diskusi antusias dari para kultivator di samping, Gyoker Fan merasa lebih menyesal. Melihat Erikin dengan mudah menekan kumpulan cahaya, Gyoker Fan bahkan memiliki keinginan untuk menghancurkan kumpulan cahaya secara langsung. Jika tidak ada orang di sekitar, mungkin dia benar-benar melakukannya. Tapi sekarang beberapa kultivator sedang menonton. Jika dia tiba-tiba menyerang Erikin, itu akan menjadi tabu besar, dan itu akan sama dengan menyerang secara terbuka sesama rekan seiman. Tidak ada musuh dalam formasi bintang padat, bahkan merampok token orang lain tidak diperbolehkan. Akibatnya, tidak hanya melakukannya, tetapi juga menghancurkan token orang lain, yang sama sekali tidak baik untuk orang lain, bahkan lebih berdosa. Jadi meskipun dia kesal, Gyoker Fan hanya bisa diam-diam berdoa agar Erikin gagal di saat-saat terakhir, agar dia bisa lebih nyaman. Namun, ide tercela Gyoker Fan ditakdirkan untuk gagal. Tepat ketika kelompok cahaya emas terkompresi seminimal mungkin, Erikin tidak perlu terus memukul, kelompok cahaya itu sendiri berubah menjadi keadaan gas, dan kemudian mulai terus mengembun. Erikin juga sedikit penasaran, tidak tahu apa masa udara khusus ini akan terbentuk di bawah pengaruh token zaman kuno. Napas menghilang dan cahaya keemasan lewat. Token membuat mata semua orang berbinar. Sial, token galaksi, aku benar-benar mendapatkannya. Token emas tidak pernah muncul di wilayah rahasia galaksi ini. Tidak peduli apa efeknya, itu pasti lebih tinggi dari token ungu. Master Cheng benar-benar kuat. Mata penuh cahaya keemasan terang, semua orang melihat token yang dipegang oleh Erikin, mereka semua iri dan kagum. Meskipun tidak tahu apa sebenarnya hal ini, itu pasti hal yang baik. Ini token baru, atau... Dan ketika Erikin meraih token, dia ragu untuk memperbaikinya atau tidak. Token itu tiba-tiba menghilang di tangan Erikin seperti aliran udara. Lalu di sepanjang meridian tubuh, ia terjun ke lautan kesadaran Erikin. Segera setelah itu, token emas dan tatanan kuno saling menyerap, dan segera bergabung menjadi token emas gelap. Bagaimana ini? Erikin menggelengkan kepalanya, ada token zaman kuno galaksi sekarang, dia kira dia punya satu, tapi tidak tahu apakah itu karena ini meringkas masalah. Tetapi karena dapat dipadatkan dengan sukses, seharusnya tidak ada masalah dalam menggunakannya. Melihat fusi yang berhasil, Erikin tidak berpikir lagi. Tanpa tinggal di sini lagi, Erikin menggerakkan tubuhnya dan terbang menuju suatu tempat di bawah. Butuh beberapa waktu untuk memadatkan kelompok cahaya keemasan ini. Tidak banyak waktu yang tersisa untuk membuka formasi bintang padat, tetapi dia tidak lupa bahwa dia masih perlu menyingkat 2 token ungu. Kamu menjadi pusat perhatian, tapi aku ingin melihat apa yang bisa kamu lakukan dengan token ungu Finola Su. Setelah memperkirakan waktu, Gyoker Fan mengerang dalam hati, dan mengikutinya. Di ruang kabut abu-abu di bawah, Finola Su dan Sarah Fan menguasai kelompok cahaya ungu di depan mereka, masih menunggu Erikin datang dan memadatkan. Melihat adegan ini, Gyoker Fan semakin bersemangat dan mencibir. Orang ini, Erikin, ditakdirkan untuk kehilangan muka kali ini. Jika Finola Su dan Sarah Fan mencoba untuk menyingkat kumpulan cahaya, apakah mereka berhasil atau tidak, mereka akan memberi Erikin alasan. Sekarang orang telah menunggumu, tetapi karena bisnismu sendiri, kamu melepaskan 2 merpati. Saat ini, cukup sulit untuk menyingkat token ungu. Akibatnya, meskipun token Finola Su selesai, Sarah Fan pasti akan hilang. Jika memprovokasi sendiri, dia mungkin bisa menarik saudari itu ke sisinya. Jika semua token Finola Su gagal dipadatkan, bukankah itu membuktikan bahwa dia lebih dapat diandalkan daripada Erikin?
Menjadi bangga, dia kembali ke akal sehatnya. Ketika Gyoker Fan melihat tindakan Eric Kin, dia tertegun sejenak, kemudian hampir tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, Eric Kin benar-benar mengangkat dua kumpulan cahaya dengan kedua tangan, berniat untuk memadatkannya secara bersamaan. Gyoker Fan mencibir, Eric Kin benar-benar sombong, itu karena dia tidak punya cukup waktu, dia berencana untuk melakukan dua hal. Tapi dia belum pernah mendengarnya, seseorang dapat memadatkan dua token sekaligus. Teman seiman, tidak mungkin bagimu untuk mengembun seperti ini, Gyoker Fan mengingatkan dengan munafik. Oh, sayang sekali, jika kamu tidak begitu gigih sebelumnya, kamu tidak perlu bekerja terlalu keras sekarang, tetapi baru saja, jika kamu tidak membuang waktu berharga dan mendapatkan tokenmu sendiri, di sana mungkin bukan hal seperti itu. Kamu melakukan ini, itu tidak berguna. Tampaknya Gyoker Fan sedang membujuk Eric Kin untuk menyesali kejadian ini, namun nyatanya dia juga menikam Eric Kin untuk terus memprovokasi hubungan tersebut. Hal semacam ini tidak mengganggu teman seiman. Mengangkat alisnya, Eric Kin tentu mengerti arti kata-kata Gyoker Fan, tetapi karena waktu terbatas, dia tidak repot-repot memperhatikan Gyoker Fan. Memegang kumpulan cahaya di kedua tangan, Eric Kin mulai mengompres perlahan. Dalam perjalanan kembali, dia sudah memikirkan ide ini. Bahkan, setelah mencobanya sebelumnya, Eric Kin menemukan bahwa itu cukup untuk beroperasi dengan satu tangan. Sedangkan untuk penggunaan ganda, hal ini tidak menjadi masalah sama sekali jika dia memiliki pembagian jiwa. Jadi, karena ingin menghemat waktu, ini adalah cara terbaik untuk melakukannya sekarang. Saudaraku, jika kamu benar-benar ingin membantu, tetaplah di sini dan beri kami pelindung, agar tidak dihancurkan oleh beberapa orang yang licik. Sarah Fan mengambil alih pembicaraan dan menoleh ke Gyoker Fan. Tenang saja kakak, denganku, tidak ada yang akan mengganggu teman seiman. Gyoker Fan tersenyum, tanpa harus mengatakan apapun dari Sarah Fan, dia juga berencana untuk menyaksikan Eric Kin pingsan dengan matanya sendiri. Tapi setelah berbicara, senyum Gyoker Fan sedikit kaku lagi, merasa sedikit salah. Apa maksud Sarah Fan dengan kata-kata ini? Bagaimana perasaannya bahwa dia mengejek karena licik? Tapi kemudian, Sarah Fan tidak berbicara lagi, mereka bertiga menatap Eric Kin. Kak Finola, tidak tahu apakah saudara ipar teman seiman bisa melakukannya. Saat ini, sulit bagi orang lain untuk menyingkat satu token, tetapi dia ingin menyingkat dua. Sarah Fan tidak berani mengganggu Eric Kin, tapi dia sedikit khawatir dan berkomunikasi dengan suara transmisi Finola Su. Tidak banyak waktu yang tersisa, teknik Eric Kin juga cukup istimewa, dan dia harus menggunakan dua pikiran. Jika keduanya memadatkan token biru sebelumnya, mungkin cukup berhasil. Tetapi bahkan waktu itu tidak cukup sekarang. Artinya, jika Eric Kin gagal, hasil terbaik untuk keduanya adalah menyingkat dua token biasa. Bahkan jika tidak beruntung, tidak akan bisa mendapatkan token, yang berarti dia akan kehilangan kualifikasi untuk pergi ke wilayah rahasia di galaksi. Sarah, percayalah pada Eric Kin. Karena dia berjanji, tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Finola Su tersenyum. Betulkah? Sarah Fan menarik napas dalam-dalam, tentu saja dia mempercayai Eric Kin, jika tidak, dia tidak akan menunggu begitu lama. Bersambung.